warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Bultom dengan NIM N1A119224, mahasiswa semester 5, peminatan epidemiologi, program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan stata untuk analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis data epidemiologi. Oke, baiklah kita masuk kepada tutorial penggunaan stata untuk analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah membuka aplikasi stata di laptop dan juga membuka Word. Oke, di sini kita membuka aplikasi stata. Saya menggunakan stata 16 dan selanjutnya kita akan membuka aplikasi Word. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi stata. Saya menggunakan stata 16 dan juga aplikasi Word. Nah, di sini sudah ada petunjuk pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah analisis data epidemiologi yang sudah disiapkan oleh Ibu. Di sini terdiri dari dua variabel dependen dan variabel independen. Nah, masing-masingnya ini sudah ada pengkodingannya. Jadi kita tinggal menyesuaikan untuk nanti di statanya. Untuk memudahkan pengerjaan ini akan lebih baik jika kita membuat di Word baru berupa tabel. Hal ini akan memudahkan kita dalam melakukan penganalisisan maupun pengkategorian nantinya di stata. Pertama kita buat dulu judulnya. Nah, kita mulai dari variabel dependen, variabelnya apa dan hasil ukurnya apa. Hasil ukurnya. Kita tinggal menyesuaikan dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Ibu. Di sini ada variabel dependennya adalah frekuensi kunjungan antenatal. Hasil ukurnya di sini ada dua pengkodingan, 0 untuk kita copy saja. Nah, begini untuk hasil ukurnya. Nah, selanjutnya kita membuat variabel independen. Pada variabel independen ini terdiri dari variabel apa saja dan hasil ukurnya bagaimana. Nah, berdasarkan petunjuk pengerjaan tugas ini, variabel independen terdiri dari usia ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, usia suami, dan pendidikan suami. Tinggal kita masukkan pengkodingannya. Oke. Di sini kita menentukan mana yang sebagai referensi. Nah, referensi di sini berfungsi saat kita melakukan analisis bivariat yang nantinya akan menjadi pembanding kita terhadap kategori yang lainnya di variabel usia ibu, maupun begitu juga di variabel independen lainnya. Kita lakukan sampai semua variabel selesai kita masukkan ke dalam tabel di Word ini. Oke, di sini saya sudah memasukkan semua variabel dependen dan variabel independen ke dalam masing-masing pengkodingannya. Nah, tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah di aplikasi statanya. Pada aplikasi stata ini, kita harus memasukkan file data yang sudah kita punya dengan mengopen file, open, lalu kita pilih data yang akan kita olah. Di sini terdiri dari 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Setelah itu kita klik data editor. Nah, ini adalah tampilan data editor. Pada tampilan data editor ini, kita akan melakukan pengerekotan. Adapun tahapan dalam pengerekotan ini, yang pertama kita open data, lalu create or change data, selanjutnya other variable transformation commands, dan selanjutnya adalah record categorical variable. Nah, di sini kita akan mulai meng-record masing-masing variabel. Kita mulai dari variabel dependen. Pada variabel dependen ini, hasil ukurnya pada kode 0 itu untuk besar sama 4 dan pada kode 1 itu untuk kurang dari 4. Pada bagian required, kita masukkan 4, max sama dengan 0, dan pada opsional kita masukkan min garing 3 sama dengan
1. Kenapa min? Karena di sini kode 1 itu adalah kurang dari 4, berarti dimulai dari 3. Dan kenapa max-nya itu 4? Karena di sini kode 0 itu dimulai dari besar sama 4, yang berarti angka 4 itu termasuk ke dalam si kode 0 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian option. Di bagian option ini, teman-teman harus mengklik generate new variable. Nah, di sini akan membentuk variabel baru. Jadi kita tidak mengubah variabel yang sudah ada di data ini. Kita akan membentuk variabel yang baru, yaitu kategori kunjungan antenatal. Oke, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dia akan membentuk variabel baru. Di sini tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat label. Tahapannya kita create label, lalu kita buat nama labelnya apa. Sini frekuensi kunjungan antenatal. Kita masukkan value-nya itu 0, labelnya adalah untuk besar sama 4, lalu kita klik add. Selanjutnya 1 untuk kurang dari 4. Lalu kita klik add. Selanjutnya kita tinggal klik OK, dan kita pilih value label di sini, yaitu frekuensi kunjungan antenatal. Nah, pada bagian di sini dia otomatis akan berubah. Bisa kita lihat pada responden pertama, pada variabel dependennya dia melakukan kunjungan antenatal itu 15 kali. Berarti dia termasuk ke dalam kategori besar sama dari 4 kali. Nah, untuk kita lihat di sini responden nomor 6. Responden nomor 6 dia melakukan kunjungan antenatal itu baru 1 kali, yang berarti dia masuk ke dalam kategori kurang dari 4 kali melakukan kunjungan antenatal. Selanjutnya kita lakukan sampai semua variabel selesai kita record. Tahapannya sama seperti tadi, tidak ada pembedanya. Mungkin bisa diperhatikan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini, karena tadi kan kita masih dependen 1, kita akan masuk ke variabel lainnya, maka kita harus menekan reset. Lalu kita klik variabel selanjutnya. Di sini kita akan melakukan pengerekotan pada independen 1. Pastikan teman-teman menyesuaikan required dan optional ini berdasarkan hasil ukur, berdasarkan coding yang sudah diberikan tadi. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke bagian option, buat variabel baru, buat namanya apa, dan dia akan membentuk variabel baru di samping sini. Selanjutnya kita masuk kepada pembuatan label, create label. Lalu kita buat namanya di sini usia ibu. Untuk value-nya 0 itu untuk usia kurang 20 tahun. Dan 1 itu untuk usia besar sama 20 tahun. Oke. Selanjutnya kita pilih di sini, kita pilih usia ibu. Nah, dia otomatis langsung masuk ke dalam kategori yang sudah kita buat. Nah, selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan di sini, ini kan ada tulisan record of dependent 1, frekuensi kunjungan antenatal. Nanti ini akan berpengaruh dalam hasil analisis kita. Jadi, akan lebih baik apabila kita lakukan penghapusan, tinggalkan saja labelnya yaitu usia ibu. Begitu juga dengan variabel lainnya. Oke, lakukan sampai semua variabel ini kita record. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya sudah melakukan semua pengerekotan dari variabel independen maupun variabel dependennya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan cross tab. Nah, pada cross tab ini yang kita lakukan pertama adalah tab, lalu
kita akan melihat satu persatu variabelnya. Enter. Nah, ini adalah frekuensi kunjungan antenatal pada besar sama 4 kali ini. Persentasinya itu 84,99% dari semua responden, dan frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 itu persentasinya itu 15,01 dari semua total responden. Nah, ini untuk melihat bagaimana frekuensi dan presentasi dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Boleh kita lakukan pada semua variabelnya. Sini variabel usia ibu, lalu variabel pendidikan ibu, lalu variabel tempat tinggal, variabel usia suami, variabel pendidikan suami. Nah, ini adalah pengecekan masing-masing variabel. Ya, teman-teman, kita mengecek dari satu variabel saja, misalnya variabel independen pendidikan suami itu bagaimana frekuensi dan bagaimana persentasinya gitu. Selanjutnya itu adalah cross step untuk dua variabel, dan dia bentuk hasilnya itu boleh row, boleh kolom. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita sama saja dengan yang tadi, cuman kita di sini akan membuat tab, lalu variabel independennya, masukkan lagi variabel dependennya, lalu kita masukkan row. Nah, di sini akan keluar hasil seperti ini. Kita ulangi sampai semua variabel, masing-masing variabel independen kita hubungkan dengan variabel dependennya untuk mendapatkan hasil row-nya. Sebelum kita lanjut pada cross step pada tabulasi silang masing-masing variabel ini, mungkin saya akan melakukan pembandingan apa sih bedanya tabulasi silang dari variabel independen dan variabel dependen ini antara row dengan kolom. Kita coba lagi pada variabel yang sama untuk melihat perbedaannya. Pada usia ibu dan kunjungan antenatal kolom. Nah, bisa teman-teman lihat di sini perbedaannya. Yang di atas adalah hasil dari row dan yang di bawah adalah hasil dari kolom. Nah, untuk row itu totalnya 100 itu, total 100 itu berada di sebelah kanan. Dan untuk kolom itu totalnya berada di sebelah bawah. Nantinya tabel row maupun tabel kolom ini sangat diperlukan untuk hasil interpretasi pada analisis bivariat. Mana dari tabel yang kita dapatkan dari row ini akan kita gabungkan dengan hasil RR nantinya dan akan membentuk tabel baru, dan nantinya dari tabel tersebut dapat kita interpretasikan hasil RR-nya. Sedangkan pada kolom ini nantinya akan kita gabungkan dengan hasil OR, sehingga kolom dan gabungan OR ini akan memudahkan kita dalam penginterpretasian hasil OR. Nah, langkah selanjutnya teman-teman membuat masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya, kolom maupun row. Oke, di sini saya sudah melakukan semua tabulasi silang antara variabel independen, masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Nah, nantinya hasil tabel ini akan kita lakukan pengkopian, copy paste ke Word, yang tentunya akan memudahkan kita dalam proses penginterpretasian hasil. Pada hasil cross step satu variabel ini, kita salin semuanya ke Word. Adapun caranya dengan mengklik tabel, lalu copy as picture, lalu kita pindahkan ke Word. Ini yang pertama adalah frekuensi kunjungan antenatal. Kita ulangi lagi sampai dengan variabel selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menyalin
tabel hasil cross tab masing-masing variabel, dan yang selanjutnya akan kita lakukan adalah menyalin hasil dari tabulasi silang row maupun kolom. Caranya sama saja dengan yang sebelumnya, dengan mengklik tabel lalu copy as picture. Selanjutnya kita salin pada Word. Jangan lupa untuk memberi judulnya. Oke, di sini saya sudah menyalin, lakukan pada semua variabelnya. Oke, di sini saya sudah berhasil memindahkan semua tabel yang dari Stata tadi ke dalam Word. Ini ada tabulasi silang antara dua variabel berupa row dan hasil tabulasi silang antara dua variabel berupa kolom. Selanjutnya kita masuk pada tahapan kedua, yaitu untuk mencari tahu nilai RR dan nilai OR. Nah, pada tahapan ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah rumusnya. Untuk RR rumusnya itu fambin, linglog, nolog, evom, dan untuk OR itu fambin, nolog, evom. Akan kita lakukan pencobaan pada statanya. Yang pertama adalah kita ketik GLM, lalu kita pilih variabel dependennya. Selanjutnya kita masukkan IB. IB di sini adalah referensi kita tadi. Nah, pada usia ibu yang sebagai referensi adalah kode 1. Berarti pada IB ini kita buat IB 1 titik, lalu kita pilih variabel usia ibu, lalu kita ketikkan rumus tadi. Kita akan mencari nilai RR. Berarti kita ketikkan rumus ini. Di sini saya copy paste saja. Nah, enter. Nah, ini adalah hasil dari RR. Bisa kita lihat dia akan keluar nilai RR-nya. Dan di sini untuk usia ibu yang besar sama dari 20 tahun itu dia sebagai referensi di sini. Nah, tahapan selanjutnya teman-teman melakukan sampai semua variabel ini kita keluarkan nilai RR-nya. Kita ulangi lagi pada variabel selanjutnya, yaitu variabel pendidikan. Pada variabel pendidikan, referensinya di sini adalah kode 3. Kode 3 sebagai referensinya. Nah, IB3 titik, kita klikkan variabel pendidikan ibu, lalu kita masukkan rumus tadi, fambin, linglog, nolog, evom. Enter. Nah, akan keluar hasil RR-nya dari setiap kategori pendidikan ibu. Kita ulangi sampai semuanya selesai. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan tahapan analisis bivariat untuk mencari nilai RR. Selanjutnya, kita akan menyalin setiap tabel ke dalam Word. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu kita klik tabelnya, lalu kita copy as picture, lalu kita pergi ke Word, lalu pada Word kita paste. Jangan lupa untuk membuat judulnya. Di sini adalah frekuensi kunjungan antenatal dan usia ibu. Lakukan pengcopy pastean tabel tadi ke Word semuanya untuk semua variabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat untuk mendapatkan nilai OR. Caranya sama saja dengan untuk mendapatkan nilai RR, hanya perbedaannya itu terdapat pada rumus. Nah, contohnya kita ketik GLM, lalu variabel kunjungan antenatal, kita pilih referensi dari usia ibu itu adalah 1, titik usia ibu, lalu kita buat rumusnya ini, fambin, nolog, evom. Enter.
Nah, didapatkan hasilnya akan keluar nilai odd ratio usia ibu. Kita lakukan ini pada semua variabel independen dan dependen. Oke, di sini saya sudah melakukan analisis bivariat untuk mendapatkan nilai OR dari setiap variabelnya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyalin tabel ini ke dalam Word. Jangan lupa untuk membuat judulnya. Di sini adalah frekuensi kunjungan antenatal dan usia ibu, OR. Nah, kita lakukan sampai semua variabel yang tadi kita cari, kita pindahkan ke dalam Word. Nah, ini adalah hasil bivariat untuk mendapatkan nilai OR dari masing-masing variabel sudah saya pindahkan ke dalam Word. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan masuk kepada tahapan interpretasi hasil analisis bivariat untuk mendapatkan nilai RR. Di sini sudah ada tabel row dan juga tabel RR. Kita akan memasukkan tabel row dan RR ini ke dalam tabel baru yang terdiri dari variabel independen, variabel dependen, totalnya, nilai RR, rentang CI, dan juga nilai p-value-nya. Nah, di sini kita sesuaikan. Pada usia ibu kurang 20 tahun, frekuensi kunjungan antenatal besar sama 4 itu totalnya 387, 132. Kita sesuaikan semuanya dengan tabel yang sudah ada ini. Dan tahapan selanjutnya kita akan melakukan penginterpretasiannya. Oke, di sini saya sudah melakukan interpretasi dari tabel yang sudah kita buat tadi. Kita dapatkan hasil pada interpretasi RR ini adalah proporsi frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali ini lebih besar dilakukan pada ibu yang berusia besar sama 20 tahun, yaitu sebesar 85,37% dibandingkan pada ibu yang berusia kurang 20 tahun dengan persentasi 74,57%. Nah, dari hasil bivariat ini didapatkan bahwa ibu yang berusia kurang 20 tahun ini memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal kurang 4 kali, yaitu sebesar 1,73 kali lebih tinggi dibandingkan pada ibu yang berusia lebih dan sama 20 tahun. Dengan RR 1,73 pada tingkat kepercayaan 95%, rentangnya 1,49 sampai 2,02 dan terbukti secara signifikan. Nah, tahapan ini teman-teman akan melakukan untuk semua variabelnya dan akan diperoleh interpretasi seperti ini. Nah, untuk saat ini kita akan membandingkan hasil interpretasi antara RR dan OR. Untuk tahapannya sama saja, kita akan melakukan pembuatan tabel ulang, tetapi pada OR kita melakukannya dengan tabel kolom. Oke, di sini saya sudah membuat tabel OR berdasarkan tabel kolom dan tabel untuk mendapatkan nilai OR. Nah, apa sih bedanya antara pembuatan tabel OR dan tabel RR tadi? Tabel interpretasi RR kita menggunakan cross tab row, sedangkan pada OR kita menggunakan cross tab kolom, dan kita bandingkan masing-masing. Nah, bisa kita lihat perbedaannya pada OR, totalnya berada di bawah, sedangkan pada RR totalnya berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita menyesuaikan. Di sini terdiri dari variabel independen, variabel dependen, nilai OR, rentang CI, dan juga p-value-nya. Kita sesuaikan dengan masing-masing tabel yang ada di sini, seperti frekuensi kunjungan antenatal pada besar sama 4 kali itu 387 dengan persentasi 3,09. Kita sesuaikan semuanya, dan kita sesuaikan nilai OR ini dari tabel OR. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginterpretasian. Nah, di sini saya sudah membuat interpretasi OR, bahwa proporsi usia kurang dari 20 tahun
lebih besar melakukan frekuensi kunjungan antenatal kurang 4 kali itu dibandingkan pada frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali. Nah, di sini kita bisa lihat dari perbandingan presentasinya. Dan dari hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa ibu yang berusia kurang dari 20 tahun ini memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 kali adalah 1,98 kali lebih besar dibandingkan pada ibu yang berusia besar sama 20 tahun dengan nilai OR 1,98, tingkat kepercayaan 95% dengan rentang 1,62 sampai 2,43 dan terbukti secara signifikan dengan nilai p-value-nya kecil dari 0,05. Selain itu, dalam penginterpretasian RR dan OR bisa kita lihat perbedaannya. Pada RR, pernyataan proporsi itu kita fokus pada bagian ini. Jadi kita lihat pada frekuensi kunjungan antenatal yang besar dari 4 ini lebih sering dilakukan itu oleh ibu usia berapa gitu. Nah, bisa kita baca lagi ya. Proporsi frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali itu lebih besar pada ibu yang berusia besar sama 20 tahun dibandingkan ibu yang berusia kurang 20 tahun. Dan perbedaannya dengan interpretasi OR adalah pada interpretasi OR, kita itu berfokus pada variabel independennya. Nih, contohnya, proporsi usia kurang dari 20 tahun ini, mereka lebih banyak melakukan mana gitu? Frekuensi kunjungan yang besar dari 4 atau frekuensi kunjungan antenatal yang kurang dari 4 gitu. Nah, kita baca lagi interpretasinya. Proporsi usia kurang 20 tahun itu tuh lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang 4 kali dibandingkan frekuensi kunjungan antenatal yang besar dari 4 kali. Kita bisa lihat dari perbandingan presentasinya di sini ya, teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui perbedaan antara interpretasi OR dan interpretasi RR tadi, setelah kita mengetahui perbedaan dari interpretasi OR dan RR, kita lakukan analisis bivariat pada semua variabelnya. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah melakukan penginterpretasian baik RR maupun OR, dan saya akan membacakan hasil dari semua interpretasinya. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah melakukan penginterpretasian hasil analisis bivariat RR maupun OR, dan saya akan membacakan hasil interpretasinya satu persatu dimulai dari interpretasi RR. Interpretasi RR ini terdiri dari yang pertama, frekuensi kunjungan antenatal dan usia ibu dengan hasil interpretasi. Proporsi frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali itu lebih besar pada ibu yang berusia besar sama 20 tahun dengan persentasi 85,37% dibandingkan usia ibu yang kurang 20 tahun dengan persentasi 74,57%. Dari hasil analisis bivariat ini didapatkan bahwa ibu yang berusia kurang 20 tahun memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali, yaitu sebesar 1,73 kali lebih tinggi dibandingkan pada usia ibu besar sama 20 tahun. Dengan RR 1,73, tingkat kepercayaan 95%, dan rentang CI 1,49 sampai 2,02 dan terbukti secara signifikan. Oke, kita masuk kepada interpretasi RR yang kedua, yaitu frekuensi kunjungan antenatal dan pendidikan ibu. Kita dapatkan interpretasinya bahwa proporsi frekuensi kunjungan antenatal besar sama 4 kali lebih besar pada ibu yang berpendidikan tinggi dengan persentasi 95,14% dibandingkan pada ibu yang tidak sekolah dengan persentasi 43,77%, pada ibu yang hanya berpendidikan sekolah dasar dengan persentasi 77,19%, dan pada ibu dengan tingkat pendidikan sekolah menengah dengan persentasi 89,04%. Dari hasil bivariat ini didapatkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan tidak sekolah memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali, yaitu sebesar 11,5 kali lebih tinggi dibandingkan pada ibu dengan tingkat pendidikan tinggi. Dengan nilai RR 11,5 dengan tingkat kepercayaan 95% dan rentang 9,32 sampai 14,34 dan terbukti secara signifikan. Kita masuk kepada interpretasi yang ketiga, yaitu
Interpretasi RR frekuensi kunjungan antenatal dan tempat tinggal diperoleh bahwa proporsi frekuensi kunjungan antenatal besar sama 4 ini lebih besar berdasarkan tempat tinggal di kota dengan persentasenya 91,85% dibandingkan dengan orang yang bertempat tinggal di desa dengan persentase 79,20%. Dari hasil analisis bivariat didapatkan bahwa orang yang tinggal di desa memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali, yaitu sebesar 2,55 kali lebih tinggi daripada orang yang bertempat tinggal di kota. Dengan nilai RR 2,55 pada tingkat kepercayaan 95% dan rentang 2,33 sampai 2,79. Dan hal ini terbukti secara signifikan. Selanjutnya kita masuk pada interpretasi yang keempat, yaitu interpretasi frekuensi kunjungan antenatal dan umur suami. Kita peroleh hasil bahwa proporsi frekuensi kunjungan antenatal besar sama 4 lebih besar berdasarkan umur suami yang berusia besar sama 20 tahun dengan persentasenya 85,03% dibandingkan umur suami yang kecil dari 20 tahun dengan nilai persentase 76,47%. Dan dari hasil analisis bivariat didapatkan bahwa suami yang berusia kurang 20 tahun itu memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali, yaitu sebesar 1,57 kali lebih tinggi daripada suami yang berusia besar sama 20 tahun. Nilai RR 1,57 pada tingkat kepercayaan 95% dan rentang 1,02 sampai 2,41 dan terbukti secara signifikan. Kita masuk pada interpretasi RR yang terakhir, yaitu frekuensi kunjungan antenatal dan pendidikan suami. Diperoleh interpretasinya bahwa proporsi frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali ini lebih besar pada suami yang berpendidikan tinggi dengan nilai persentase 94,34% dibandingkan pada suami yang tidak bersekolah dengan persentase 42,01, dibandingkan lagi dengan suami yang tingkat pendidikannya hanya sekolah dasar yaitu dengan persentase 77,80% dan pada suami dengan tingkat pendidikan sekolah menengah dengan persentase 88,40%. Dan dari hasil analisis bivariatnya dapat bahwa suami dengan tingkat pendidikan tidak sekolah ini memiliki risiko paling tinggi dalam frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali, yaitu 10,23 kali lebih tinggi dibandingkan pada suami yang berpendidikan tinggi. Dengan nilai RR 10,23, tingkat kepercayaan 95%, CI pada rentang 8,29 sampai 12,63 dan terbukti secara signifikan. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penginterpretasian analisis bivariat pada hasil OR. Kita mulai dari interpretasi OR pada frekuensi kunjungan antenatal dan usia ibu. Didapatkan hasil interpretasi bahwa proporsi usia kurang 20 tahun lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali itu sebesar 5,96% dibandingkan pada frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali dengan persentase 3,09%. Dan dari hasil analisis bivariat ini didapatkan bahwa ibu yang berusia kurang 20 tahun memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali adalah 1,98 kali lebih besar dibandingkan pada ibu yang berusia besar sama 20 tahun. Dengan nilai OR 1,98, tingkat kepercayaan 95% pada rentang 1,62 sampai 2,43 dan terbukti secara signifikan dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Oke, kita masuk kepada interpretasi pada frekuensi kunjungan antenatal dan pendidikan ibu. Didapatkan hasil bahwa proporsi pada ibu yang berpendidikan tidak sekolah lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang 4 kali itu sebesar 9,98% dibandingkan pada frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 kali itu dengan persentase 1,37%. Dan dari hasil analisis bivariat didapatkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, ibu dengan tingkat pendidikan tidak sekolah memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal kurang 4 kali adalah 25,13 kali lebih besar dibandingkan ibu yang berpendidikan tinggi. Hal ini dengan nilai OR 25,13 dan tingkat kepercayaan 95%
dengan rentang 18,85 sampai 33,51 dan terbukti secara signifikan dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Kita masuk pada interpretasi yang ketiga, yaitu interpretasi frekuensi kunjungan antenatal dan tempat tinggal. Didapatkan hasil bahwa proporsi berdasarkan tempat tinggal di desa lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dengan nilai persentasi 75,17% dibandingkan dengan frekuensi kunjungan antenatal besar sama 4 dengan nilai persentasi 50,57%. Dan dari hasil analisis bivariat didapatkan bahwa orang yang bertempat tinggal di desa memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 kali adalah 2,95 kali lebih besar dibandingkan orang yang bertempat tinggal di kota. Dengan nilai OR 2,95 pada tingkat kepercayaan 95%, rentang 2,67 sampai 3,27, dan terbukti secara signifikan dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya kita masuk pada interpretasi yang keempat, yaitu interpretasi frekuensi kunjungan antenatal dan usia suami. Didapatkan bahwa proporsi berdasarkan usia suami yang kurang 20 tahun, lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dengan nilai persentasi 0,72% dibandingkan pada frekuensi kunjungan antenatal yang besar sama 4 dengan nilai persentasi 0,41%. Dari hasil analisis bivariatnya, didapatkan bahwa suami yang berusia kurang 20 tahun itu memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal kurang 4 kali. Itu adalah 1,74 kali lebih besar dibandingkan dengan suami yang berusia besar sama 20 tahun. Dengan nilai OR 1,74, tingkat kepercayaan 95% pada rentang 0,99 sampai 3,06, dan terbukti secara signifikan dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Yang terakhir, kita masuk pada interpretasi frekuensi kunjungan antenatal dan pendidikan suami. Didapatkan bahwa proporsi pada suami yang berpendidikan tidak sekolah lebih besar frekuensi kunjungan antenatal kurang 4 kali dengan nilai persentasi 7,54% dibandingkan pada frekuensi kunjungan antenatal besar sama 4 dengan nilai persentasi 0,96%. Dari hasil analisis bivariatnya, didapatkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, suami yang dengan tingkat pendidikan tidak sekolah ini memiliki kecenderungan dalam melakukan kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali adalah 22,98 kali lebih besar dibandingkan pada suami yang berpendidikan tinggi. Dengan nilai OR 22,98%, tingkat kepercayaan 95%, rentang 16,93 sampai 31,21, dan terbukti secara signifikan dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,5. Oke, kita telah selesai melakukan penginterpretasian hasil bivariat. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tahapan multivariat pada stata. Pada analisis multivariat, kita akan mengeluarkan nilai OR, dan kita akan memasukkan semua variabelnya dengan rumus GLM, lalu variabel dependent, kita masukkan reference dari variabel independen pertama, reference variabel independen kedua, reference dari variabel independen yang ketiga, reference dari variabel independen yang keempat, dan yang terakhir reference dari variabel independen yang terakhir. Setelah itu kita akan masukkan rumus OR, FAM-bin, log F1. Nah, kita sudah mendapatkan tabel hasil analisis multivariatnya. Di sini yang harus kita perhatikan adalah nilai odds ratio-nya dan juga nilai p-value-nya. Dari nilai p-value ini, yang paling besar adalah nilai p-value pada variabel usia suami. Nah, karena nilai p-value pada variabel usia suami itu paling besar, maka kita akan mengeluarkannya dari rumus tadi. Kita salin lagi rumus ini, lalu kita hapus usia suami. Ini adalah rumus selanjutnya. Setelah variabel usia suami kita keluarkan. Lalu kita klik enter.
dan didapatkan hasil analisis multivariat setelah variabel usia suami dikeluarkan. Kita perhatikan lagi nilai odds ratio dan p-value-nya. Apakah ada lagi p-value-nya yang besar dari 0,05? Sudah tidak ada, berarti ini adalah hasil akhirnya. Dan kita perhatikan nilai odds ratio-nya. Nilai odds ratio ini akan kita gunakan dalam penginterpretasian hasil analisis multivariat nanti. Sebelum kita masuk pada interpretasinya, akan lebih baik jika kita menyalin hasil sebelum dikeluarkan variabel usia suami dengan hasil setelah dikeluarkan variabel usia suami ke dalam Word. Kita salin lagi tabel setelah usia suami dikeluarkan. Nah, di sini saya juga sekaligus membuat langkah dalam analisis multivariat yang tadi sudah kita lakukan dengan menggunakan rumus OR, masukkan semua variabelnya, dan didapatkan tabel analisis multivariat. Kita lihat di sini apakah nilai p-value-nya yang paling besar dari 0,05 dan kita keluarkan dari kode dan diulang lagi sehingga kita dapatkan hasil tabel seperti ini. Setelah itu kita masuk kepada penginterpretasian hasil analisis multivariat. Setelah tadi dikeluarkan variabel usia suami, kita perlu melihat nilai p-value-nya apakah ada yang lebih besar dari 0,05 dan pada tabel ini sudah tidak ada lagi nilai p-value yang besar dari 0,05. Maka variabel independen yang tersisa, yang terdiri dari usia ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, dan pendidikan suami ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya berupa frekuensi kunjungan antenatal. Namun, apa sih variabel yang paling berpengaruh? Untuk mencari tahu variabel yang paling berpengaruh, kita harus melihat nilai odds ratio-nya. Di sini nilai odds ratio yang paling tinggi adalah pendidikan ibu. Berarti kita dapatkan interpretasinya bahwa variabel pendidikan ibu merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal setelah dikontrol oleh variabel usia ibu, variabel tempat tinggal, dan variabel pendidikan suami. Dengan berakhirnya interpretasi hasil analisis multivariat tadi, maka tutorial Stata untuk analisis univariat, bivariat, dan multivariat ini juga berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga tutorial yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan dapat diaplikasikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.